Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah masih tetap sama ya, tentang percintaan kamu. Nah, ini bagi siapa nih yang terkoneksi dengan readingan ini, semoga ada yang resonate ya. Tapi ingat juga ya buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, buat teman-temanku, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap dan aku selalu doakan juga buat teman-temanku semua, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Tentang kamu dan dia saat ini, apakah yang terbaca? Ini energi general, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, ini kebanyakan. Ada 4 ya. Kita ulang lagi ya. Ya. Nah, untuk zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan, di sini ada The Fool, ada Gemini. Ya, kita susun dulu ya. Ada Aries, Leo, Sagi, ada Leo. Ada Aries, Leo, Sagi, Gemini, Libra, Aquarius. Dan di sini ada The Star, ada Aquarius. Itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan ya. Tapi jika di sini tidak ada zodiak kamu atau zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Teman-temanku, aku melihat di sini ada kartu The Fool. Ada seseorang yang benar-benar kayak ingin memulai suatu hubungan dengan kamu ya. Ini mungkin orang yang kamu fokuskan ya. Mungkin awalnya kamu hanya berteman dengan dia ya. Atau mungkin kamu dengan dia hanya sebatas hubungan pekerjaan, tapi ada rasa yang tersirat dalam hatinya dia. Atau ini adalah seseorang yang sudah pernah terkoneksi dengan kamu lalu berkonflik ya. Kenapa ya? Dia merasa aku nggak bisa hidup tanpa kamu, dan aku nggak bisa, kamu menjauh nggak bisa, aku menangis gitu loh, aku sedih saat kamu menjauh, makanya aku ingin memulai kembali hubungan kita, aku ingin bersama kamu kembali. Wah, luar biasa ya, ada yang menangis saat kamu mulai menjauh, sehingga dia ingin datang lagi, dia ingin mengulang kembali ya, atau ingin dia terkoneksi lagi dengan kamu. Di sini ini ada kartu The Fool. Oke. Kita akan coba lihat. Jadi temanya itu di sini seseorang yang benar-benar kayak takut kehilangan kamu ya, dan dia kayak sedih gitu loh. Sedih saat kamu menjauh dari dia. Dia sedih saat kamu tidak ada di sampingnya ya. Kita akan coba lihat. Jadi ini fokus kepada seseorang yang mungkin sudah berkonflik atau sudah menjauh dari kamu ya, atau memang sudah tidak ada hubungan dengan kamu ya. Begitu? Di sini ada Seven of Wands. Jadi kalau kita sinkronkan dengan kartu bottom of the deck, Seven of Wands ini adalah kondisi di mana dia kayak bertahan gitu ya. Dia merasa kayak, oh, aku ingin memperjuangkan kamu, aku ingin mempertahankan ini gitu loh. Ada rasa cinta dia, karena dia nggak bisa jauh dari kamu, dia ingin mempertahankan hubungan ini. Padahal mungkin kamu dengan dia itu lagi berkonflik. Padahal kamu dengan dia itu mungkin lagi punya masalah sepele aja gitu ya. Ada yang egonya, ada yang kekanak-kanakan ya. Di situ mungkin kamu ataupun dia merasa kayak, ini hubungan seperti apa sih yang kita jalani? Kok nggak ada saling pengertian? Kok terlalu banyak ego di sini gitu ya? Seakan-akan aku merasa tidak dianggap gitu loh, tidak dihargai. Nah, namun saat mungkin kamu mulai menjauh, dia mencoba mempertahankan kamu. Dia mencoba untuk apa ya, kayak mencari cara supaya kamu tidak pergi, karena nggak bisa.
pernah dulu mungkin ya, kamu pergi jauh dari dia, kamu meninggalkan dia. Dia menderita, dia menangis, ya, dia sedih, di hidupnya hampa, kesepian, ya. Makanya dia mencoba mempertahankan kamu di sini. Padahal sudah jelas-jelas itu salahnya dia. Mungkin dia itu kayak tidak menghargai kamu atau dia tidak menganggap kamu. Ya, contoh sepele misal. Kalau kita punya pasangan, secara otomatis kalau kita misalnya pulang lambat aja, itu kita kan harus pamit. Kita kasih tahu. Nah, mungkin ini tidak ada, cuek aja ya. Jadi secara kalau begitu ya gimana? Mau menjalin hubungan kita nggak tahu sama satu sama lain gitu ya. Nah, itu yang mungkin kamu pikirkan di sini. Tetapi dia ingin mempertahankan. Dia ingin mempertahankan kamu di sini. Ada yang menangis ingin mempertahankan hubungannya dengan kamu. Ya, itu. Di sini ada the sun. Dia kayak memiliki sebuah harapan yang besar sekali ya. Dia berharap bunga ini mekar selalu gitu loh. Ini ibarat kata tentang hatinya dia ataupun kamu. Dia berharap hati kamu itu akan mekar selalu buat dia. Hati kamu akan bisa menerima dia. Nah, itu harapan dia. Dia nggak bisa jauh dari kamu, nggak bisa. Ya, ini. Jadi kenapa ya? Karena mungkin dia masih selalu ingat nih kenangan-kenang bersama kamu ya. Dia selalu ingat tentang kebaikan kamu. Dia selalu ingat dengan perhatian kamu ya. Makanya dia punya harapan kamu itu akan bisa menerima dia kembali ya. Dan itu semua tergantung kepada kamu. Ada Ace of Wands. Seseorang ini mungkin menilai ya, oh aku bisa loh melakukan segala sesuatu buat kamu gitu. Dia punya keyakinan kalau apa yang dia lakukan itu bisa membuat kamu memberikan kesempatan buat dia ya. Karena dia tahu dengan potensi dirinya dia atau dengan rasa yang dia miliki, dan dia yakin aku itu punya chemistry dengan kamu loh gitu. Aku merasa kita itu punya ikatan batin. Nah, itu perasaan dia. Nggak tahu ya kamu bagaimana gitu loh. Nah, itu semua tergantung kepada kamu. Jika kamu benar-benar memiliki perasaan yang begitu kuat ke dia, bisa saja kamu dengan dia mungkin akan menjalin hubungan kembali. Karena dia itu akan datang kepada kamu dengan versi yang berbeda gitu loh. Dia sudah berubah ya. Arti kata dia punya kesempatan untuk memperlihatkan kepada kamu siapa diri dia sebenarnya saat ini. Dia akan menunjukkan, dia akan memberitahu kamu kalau dirinya itu sudah berubah ya. Ini ada berapa dari kamu ya? Semoga aja. Amin. Nah, tapi di sini aku melihat ada sebuah keraguan. Ada Two of Swords. Ada sebuah pemikiran nih yang membuat dia merasa kayak kayaknya aku nggak yakin deh kalau dia itu berubah gitu. Kayaknya dia itu akal-akalan dia aja gitu. Atau kamu ya merasa kayak itu dramanya dia gitu loh. Dia kan suka drama ya, kadang berbuat salah minta maaf lagi. Jangan-jangan air mata dia itu air mata buaya. Jangan-jangan air mata dia itu air mata kepalsuan begitu ya. Nah, ini dia. Mungkin ada yang menangis nih saat kamu mulai menjauh. Akhirnya dia sadar. Ya, awalnya sih saat kamu tidak melakukan apa-apa, dia merasa kayak nyaman aja gitu ya. Dengan apa yang dilakukan, mungkin kamu diam aja nih. Mungkin prasangka dia gitu ya. Kamu nggak tahu apa yang dilakukan dia. Kebohongan dia itu mungkin dia anggap kamu nggak tahu. Padahal kamu ngerasain. Nah, di situ kamu kayak merasa kayaknya nggak mungkin deh kalau dia bisa berubah begitu ya. Soalnya udah keseringan sih gitu, berbuat salah minta maaf lagi, berbuat salah minta maaf lagi gitu ya. Ada the star. Nah, seolah-olah nih dia kayak duduk nih di depan rumah gitu ya, atau di malam hari dia lagi duduk merenungi dan menangis ya, sampai mungkin dia meneteskan air mata. Tapi tiba-tiba bintang jatuh nih. Bintang jatuh, lalu dia kan berpikir ada mitos nih ya, entah itu mitos entah itu kenyataan nggak tahu ya. Artinya dia itu kayak mikir ada bintang jatuh, aku berharap sekali, aku meminta permohonan gitu ya, aku ingin ngungkapin permohonan aku kepada bintang, aku berharap seseorang yang aku cintai bisa menerima aku. Nah, itu loh, jadi itu yang dia inginkan di sini ya. Semoga aja ya kamu mungkin bisa menerima dia kembali, karena itu semua tergantung pada kamu ya. Begitu ya. Oke. Kita akan coba lihat
seperti apakah kondisinya di sini buat teman-temanku yang terkoneksi dengan readingan ini. Nah, jelas sekali di sini ya, ada addiction ya. Oke. Di sini ada the dragonfly, be like her, finding out things coming to light, that James Hill. Nah, aku melihat di sini beberapa dari kamu ya, ataupun dia, kayak aku pengen healing. Aku sih berusaha ya. Ini mungkin bisa saja kamu ya. Aku pengen move on dari dia. Aku pengen melupakan dia, ya. Tapi nggak tahu ya. Seperti masih ada koneksi antara kamu dengan dia. Seperti masih ada cahaya yang menerangi hubungan kamu dengan dia, ya. Ini yang aku rasakan. Oke. Nah, lanjut. Addiction, ini memang kondisi kamu dengan dia sudah saling meninggalkan. Karena awalnya memang kayak ada obsesi ya antara kamu dengan dia. Sehingga akhirnya saat obsesi itu muncul, saat mungkin ada ketidakberdayaan kamu menghadapi dia, di situ mungkin dia merasa kayak udah lelah, atau kamu yang lelah ya, jenuh gitu ya. Dan aku melihat kamu ataupun dia mencoba untuk mengontrol perasaan, pikiran ya, tindakan kamu ya, ataupun dia ya. Dia seperti memiliki sebuah dia mencoba untuk membatasi diri ataupun kamu ya di sini. Mungkin ini adalah kondisi kamu yang seperti untuk memblokir dia nih ya. Aku blokir aja deh dia gitu ya, karena udah terlalu banyak hal-hal yang menyakitkan hati kamu. Makanya kamu pengen memblokir dia, kamu pengen membatasi diri dengan dia. Padahal sementara memang di sini aku lihat memang kamu ya seperti ingin healing dari sini, udah tidak ingin lagi terkoneksi dengan dia ya. Ini ada addiction, saling meninggalkan. Padahal mungkin masih ada rasa cinta, tapi kayak aku memaksakan diri untuk meninggalkan dia karena sudah terlalu banyak gitu yang dia sakit, yang dia perbuat gitu, sampai hati aku heartbroken, hati aku sakit, hati aku hancur ya. Di sini terlihat jelas sekali heartbroken. Hati kamu hancur dibuatnya, sehingga kamu merasa kayak ya mau tidak mau aku butuh self love gitu loh. Aku pengen mencintai diri sendiri. Karena siapa lagi? Orang yang aku cintai tidak mencintai aku. Ya sekarang bagaimana cara untuk memanjakan diri, membahagiakan diri ya? Itu yang kamu lakukan di sini, ya. Nah, di sini akhirnya kamu akan merasakan ada keep a positive mindset. Kamu akan berpikir positif. Bahwasanya seseorang ini yang sudah menyakiti kamu akan melupakan dia karena mungkin dia bukan yang terbaik buat kamu. Ya, dan akhirnya abundance, kamu akan merasa kayak hidup kamu itu berbeda, berubah, akhirnya berkelimpahan. Kamu akan bahagia walaupun dalam kondisi sendiri ya, walaupun dalam kondisi single tanpa dia, kamu akan bahagia di sini karena kamu sudah self love gitu loh. Kamu sudah mencintai diri sendiri ya, kamu juga sudah berpikiran positif di sini. Nah, kalau kita sudah berpikiran positif, secara otomatis ya, keadaan ini mungkin akan kamu miliki. Engagement ring, partnership, kamu akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar kayak partnership lah buat kamu gitu ya. Dan itu tuh mungkin akan ada komitmen juga. Kamu juga union sama dia ya. Semoga aja, karena itulah kenapa Tuhan memperlihatkan siapa dia sebenarnya, agar kamu tahu kalau dia itu bukan yang terbaik, agar kamu bisa menerima seseorang yang sepantasnya buat kamu. Oke, ini dia. Buat teman-temanku yang mungkin seperti akan ada pernikahan ya buat kamu. Jadi ini juga adalah faktor dia sampai menangis karena kamu sudah meninggalkan dia, menikah dengan yang lain, begitu ya. Ini dia. Jadi dia begitu sedih ya saat kamu meninggalkan dia, atau mungkin dia begitu sedih melihat kamu bahagia dengan yang lain, begitu. Oke, kita akan coba lihat. Tarik kartu apa ya? Sebentar. Tentang isi hatinya dia ya. Kita akan lihat isi hatinya dia seperti apa. Perasaan terdalamnya dia kepada kamu itu seperti apa.
Ya. Nah, di sini dia mengatakan, thank you for being there for me when I need it the most, ya. Terima kasih kamu sudah ada buat aku, ya. Dan saat aku membutuhkan kamu, itu kamu selalu ada. Nah, itu yang mungkin akan dia katakan, ya. Ada dalam hatinya dia seperti itu. Nah, itulah yang mungkin dia rasakan, ya, dalam hatinya dia. Dia merasa kayak berterima kasih sekali sama kamu karena kamu selalu ada buat dia, ya. Begitu. Di sini ada so many things remind me of you, it's crazy. Wow, banyak sesuatu hal yang mengingatkan aku tentang kamu. Dia begitu merindukan kamu, ya. Ini kata hatinya dia. Dia begitu sangat merindukan kamu. Dia kayak apa ya? Dia nggak bisa lepas dari kamu sampai mungkin bisa meneteskan air mata nih. Saking rindunya sama kamu, saking kangen sama kamu, ya. Apalagi sudah melihat kamu bahagia dengan yang lain, apalagi sudah melihat kamu benar-benar kayak sukses gitu tanpa dia, ya, begitu. Di sini ada your voice has a therapeutical effect on me. I can listen to you for hours, ya. Suara kamu memiliki efek terapi buat aku, dan aku bisa mendengarkan kamu itu berjam-jam, bisa gitu loh. Jadi dia tidak akan pernah bosan. Mungkin ini juga ingin menepis kerinduan dia, ya, dengan mendengar suara kamu, ya, begitu. Ini isi kata hatinya dia, ya. Even though we are so different, I feel so connected to you. Walaupun kita berbeda, aku merasa aku begitu sangat terikat dengan kamu. Dia masih punya rasa cinta ke kamu, ya. Ini dia masih punya rasa cinta, masih punya rasa sayang. Makanya dia nggak rela kamu pergi dari dia nggak rela melihat kamu bahagia, gitu loh. Jadi ada yang menangis karena melihat kamu sudah bahagia saat ini. Wah, luar biasa, ya. Nah, inilah yang terbaca. Jadi kalau kamu disakiti, kalau kamu dikhianati, lupakanlah dia, karena itu adalah awal baru bagi kamu untuk memulai satu kehidupan kamu ke depan dengan seseorang yang pantas buat kamu. Oke? Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan, ya, buat teman-temanku. Semoga diri dengan ini kamu bisa mendapatkan pesan-pesan positif dan semoga kamu terhibur, ya. Sampai ketemu lagi, dadah.